911, di mana keadaan daruratnya? Cucu saya menembak ayahnya di sini. Anda bilang cucu Anda menembak anak Anda? Iya. Ya. Bisakah kamu mengirim seseorang ke sini? Tolong, apakah Anda tahu di mana cucu Anda berada? Tidak, dia lari ke belakang dan masuk ke mobilnya bersama ibunya. Cucunya menembak anaknya. Anaknya ada di lantai atas. Ini terjadi tepat sebelum jam 3 sore di Milwaukee, Wisconsin, di mana polisi mendatangi sebuah apartemen setelah seorang penelpon melaporkan bahwa seorang remaja telah menembak ayahnya sendiri. 1111 ini unit 8 Atkinson. Kami sudah masuk di sini. Kami sudah masuk tepat di sini. Silakan menyeberang jalan. Ini adalah bukanlah sebuah kejutan. Apakah penembaknya lari? Yang lari di mana? Di mana dia? Tidak ada sepatu di atas sana? Sebelas. Kita harus memeriksa adalah ini harus berjalan lebih lama lagi agar bisa terus dimakan. Kalau tidak, ini tidak menyenangkan. Putranya. Saya tidak tahu, tapi saya rasa itu putranya. 11. Atkinson, bukan kita. Tim medis dan kita. Hei Tom, maafkan aku soal CPR. Apakah kita punya? Ada TKP. Bukan, kita nenek-nenek. Ambil saja di sini. Ada orang lain di rumah? Apartemen aman, apartemennya aman. Maaf, jaga-jaga saja kalau kamu ikut aku Ronald. Ada selongsong peluru di mana-mana. Kita bilang mungkin sekitar 30. 40. Bisa tolong panggil seseorang? Aku pegang senjatanya di sini. Kamu mau lakukan itu? Ada senjata api di sini. Senjata api ditemukan di sini. Di dalam, polisi menemukan Corey Williams Sr. yang berusia 47 tahun, menderita beberapa luka tembak. Petugas yang pertama tiba mencoba melakukan tindakan penyelamatan, tetapi korban dinyatakan meninggal di tempat beberapa saat kemudian. Selanjutnya, petugas mendapat kesempatan untuk menilai situasi dan berbicara dengan saksi potensial. Di mana nenek? Tidak ada siapa-siapa di apartemen. Spellis Atkinson. Atkinson. Di mana saksi pertama? Sebelah sini Atkinson. Kakek, siapapun yang ada di bawah, bilang dia baru saja mendengarnya. Dia baru saja mendengarnya? Itu berarti setidaknya ada 10 selongsong di sini. Iya, ada proyektil di mana-mana. Mau aku bawakan? Kamu dengar sesuatu? Aku baru saja dengar. Aku menutup pintu kamarku. Aku ada di kamarku. Aku baru saja dengar. Dia ditembak. Kamu kenal tetanggamu? Corey Williams. Ya, dia yang mati di situ. Itu ayahnya. 11. Ini Atkinson. Apakah kamu kenal putranya? Tidak. Kamu adalah Yesus. Astaga, siap. Oke. 11 ini Atkinson, 11 ini. Oke. Polisi dengan cepat mengidentifikasi tersangka sebagai Corey Williams Jr. yang berusia 18 tahun putra korban, yang keberadaannya saat ini belum diketahui. Beberapa tembakan di dada. Apakah Anda sudah tahu berapa banyak? Itu hanya dari mendengar saja. Dia terkena 9 tembakan di dada, 2-3 lagi di lengan kiri, 2-3. Hiff Pango, ini Atkinson. Saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi Ya, yang satunya lagi, dia tinggal di sini sepertinya. Anak laki-laki dan ibunya baru saja diusir, menurut ayahnya. Pikirnya, Dan sekarang itu mungkin terjadi. Dan dia membawa koper bersamanya. anak laki-laki itu
Tapi dia bilang ada sekitar 5-6 anak lain bersamanya. Oh, itu aneh. Itu benar-benar aneh. Jadi sekarang pertanyaannya, tapi cucunya bilang dia yang menembaknya. Saat petugas mulai mengumpulkan informasi, mereka mengetahui bahwa tersangka diduga melarikan diri dari lokasi bersama ibunya dan saudara-saudaranya. Beberapa saat kemudian, kita melihat senjata yang ditemukan di lokasi kejadian. Kemudian, pistol itu sendiri merek Smith Wesson. Ya, 799 dengan ALS. Polisi menemukan sebuah senjata api di dekat tubuh yang dijelaskan dalam laporan polisi sebagai pistol semi-otomatis 9 mm. Penyelidik juga mencatat 11 selongsong peluru yang tersebar di sekitar apartemen. Beberapa saat kemudian, petugas yang menjaga lokasi melihat beberapa dokumen mencurigakan. Sepertinya dia sedang mengajukan hak asuh. Menarik, dia mencoba mendapatkan hak asuh karena ibunya kehilangan tempat tinggal dan mungkin juga ayahnya. Dengan cepat. Sebuah perintah pengadilan darurat. Ya. Mungkin saja. Ingat ini untuk nanti. Selanjutnya, sekitar 2 jam berlalu sebelum tersangka ditemukan di apartemen anggota keluarga lainnya dan dihadang oleh petugas US Marshals. Corey Williams, ini polisi Milwaukee. Buka pintunya. Corey, buka pintunya. 11. Buka pintunya, atau pintunya akan didobrak. Sudah terbuka, buka sekarang. Apa yang dia katakan? Aku tidak bisa mendengarnya. Lari lewat pintu belakang atau apa saja. Tunjukkan tanganmu. Corey, keluarlah Corey, keluarlah. Naiklah. Bayinya sudah di dalam, Pak. Ayo naik. Baiklah, Corey. Bayinya sudah. Kita semua duduk di sini. Kita semua akan pergi. Polisi mengidentifikasi tersangka yang terlihat di sini sebagai Corey D. Williams, remaja yang diduga membunuh ayahnya beberapa jam sebelumnya. 11 adalah Atkinson. 1111, ini Atkinson. Selanjutnya, Corey Jr. diantar ke kantor polisi, di mana para detektif memiliki banyak pertanyaan untuknya. Jadi, siapa saja yang tinggal di gedung dekat Eleven dan Hankinson itu? Itu adalah ayah saya. Dan kemudian, untuk beberapa saat, adik-adik perempuan saya. Apakah kamu juga tinggal di sana? Untuk beberapa saat ya. Oke. Kira-kira berapa lama? Dari kapan sampai kapan kamu tinggal di sana? Seperti yang sudah saya bilang, sekitar 3 bulan. Apakah kamu ingat sudah berapa lama itu terjadi? Tidak. Kamu tahu apakah itu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu? Sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, kamu berhenti tinggal di sana sekitar 2 minggu yang lalu? Ya, dia mengusirku. Oke. Kalian tidak salah dengar. Corey bilang ayahnya mengusirnya dari apartemen hanya 2 minggu sebelum penembakan. Pernyataan ini menarik perhatian para penyelidik. Mari kita lanjutkan. Kamu bilang kamu diusir beberapa minggu yang lalu. Bisakah kamu coba jelaskan kenapa itu terjadi? Dia meminta saya melakukan sesuatu. Saya menolak, lalu saya diusir. Oke. Apakah kamu ingat apa yang dia minta untuk kamu lakukan? Dia menyuruhku untuk memberitahu ibuku sesuatu. Dan aku menolak, lalu dia mengusirku malam itu juga. Apakah kamu ingat apa yang dia ingin kamu sampaikan ke ibumu? Tidak. Kenapa kalian pergi ke sana kemarin? Ibuku sedang mencoba menjemput mereka. Dia mencoba mendapatkan pengawalan polisi dan menyuruh ibuku untuk pergi ke sana dan mencoba menjemput mereka dulu sebelum dia menelpon polisi untuk pengawalan. Tapi dia sudah menelpon mereka sekali. Mereka menyuruh ibuku untuk pergi ke sana dan mencoba menjemput mereka. Dan jika dia menolak ibuku, maka mereka akan menangkapnya. Ibuku akan keluar dan menelpon mereka lagi. Dia akan mendapatkan pengawalan polisi. Dan ibumu ingin menjemput semua anak-anak lain yang ada di sana. Jadi selain kakak perempuanmu dan kamu, anak-anak yang lain ada di sana. Iya. Corey menjelaskan bahwa dia dan ibunya pergi ke apartemen untuk menjemput saudara-saudaranya setelah muncul masalah hak asuh. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang itu nanti. Sekarang, para detektif ingin tahu apa yang sebenarnya menyebabkan terjadinya penembakan itu. Jadi ketika kalian sampai di sana, apakah kalian mengetuk pintu atau bagaimana prosesnya?
Kami pergi ke pintu depan. Kami membunyikan bel pintu kakek kami agar dia bisa membukakan pintu untuk kami. Dia tidak membiarkan kami masuk. Kami pergi ke belakang. Di sana seperti ada. Apakah ayahmu ada di sana? Tidak. Oke, jadi dia tidak di rumah saat kalian sampai di sana. Berapa lama menurut kalian berada di sana sebelum ayah kalian keluar? Sekitar 5 sampai 10 menit, mungkin 20. Oke, lalu jika Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saat dia masuk, Ya. dia masuk lagi lewat pintu depan. Saya sedang mengambil barang-barang saya, memasukkannya ke koper miliknya, seperti komputer dan pakaian saya. Dia masuk dan saya mulai bertengkar. Lalu saya sedikit menyoal dan langsung bilang ke dia untuk minggir, biar kami pergi. Dia mulai menyentuh saya. Maksud saya di sini. Dia mendorong-dorong saya. Dan pada saat itu, dia memegang pistol di tangannya. Dan hal-hal seperti apa yang dia katakan kepada Anda saat semua ini terjadi? Saya tidak terlalu ingat itu. Dia memaki saya tahu itu. Mengatakan bahwa saya punya rasa hormat. Dan di mana yang lain saat semua ini terjadi? Mereka ada di sana. Mereka ada di sebelah saya. Mereka mencoba menarik tangan dia dari kerah baju saya. Jadi semua orang ada di ruang tamu? Iya. Ketika kamu bilang dia melempar-lemparmu, bisa jelaskan seperti apa itu? Seperti dengan satu tangan, sepertinya. Bukan seperti melangkatku, tapi seperti memutar-mutarku. Oke. Seperti... Kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Dan dia memutar saya ke arah ruang makan, ke meja makan di sana. Dan dia memutar aku ke sana, yang di sana ada. Aku tahu ini benar-benar sulit, bro. Aku bahkan gak bisa membayangkan ada di posisimu. Dia menyeretku ke meja. Dan, ada senjata api di atas meja, atau pistol. Ya, aku mengambilnya dan menembaknya. Corey mengakui telah menembak ayahnya saat terjadi dugaan pertengkaran. Tetapi para detektif terus mencari jawaban lebih lanjut. Apa yang terjadi setelah itu? Dia pergi. Ibuku menelpon polisi. Lalu kami pergi. Apakah saudara-saudarimu ikut denganmu? Maksudmu ke mobil? Ya. Mereka pergi begitu kejadian itu terjadi. Mereka langsung pergi. Mereka lari. Oke, apakah kamu ingat siapa yang menyetir? Ibu. Oke. Setelah kamu menembakkan senjatanya, apa yang dilakukan ayahmu? Apa yang dilakukan ayahmu? Dia gagal untukku. Oke. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak. Dan kemudian, menurutmu, setelah kamu selesai menembakkannya, apakah menurutmu itu sudah kosong? Saya tidak ingat. Ya, mungkin. Sekarang, para detektif menyodorkan beberapa informasi baru kepada Corey Jr. yang menurut mereka tidak sepenuhnya cocok dengan ceritanya. Bisakah kamu coba ingat berapa kali kamu menembak? Apakah lebih dari 5 kali atau kurang dari 5 kali? Tuhan. Apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10? Itu lebih dari 5. Sepertinya begitu. Oke, jadi 5 sampai 10. Oke, lebih dari 10 atau kamu ingat berapa kali? Aku tidak ingat. Oke, dan saat ayahmu jatuh, apakah kamu terus menembak menurut ingatanmu? Tidak. Tidak? Tidak. Pada saat kamu jatuh, semuanya sudah berakhir. Karena kami akan membawa beberapa foto. Dan satu-satunya alasan kami menanyakan itu adalah karena di tempat kejadian perkara di mana dia berada, ada selongsong peluru di sekitar tubuhnya. Saya iya. Tidak.
Salah satu hal yang saya khawatirkan ke depannya adalah hasil autopsi. Menunjukkan bahwa mungkin saja dia tertembak saat dia sudah berada di tanah. Jika itu benar, saya hanya ingin mengantisipasi hal itu, mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi jika itu memang terjadi, saya benar-benar menghargai penjelasan di balik itu, daripada mendengar satu versi sekarang, lalu baru mengetahui penjelasannya nanti. Karena saya sama sekali tidak menyebutmu pembohong. Saya hanya berusaha, saya hanya ingin mencari tahu dan memahami apa yang terjadi, dan saya sudah selesai. Oke. Saya tahu ini banyak. Kami menyampaikan banyak hal sekaligus kepada Anda. Tapi Corey mengakhiri wawancara dan ditahan di penjara atas tuduhan pembunuhan ceroboh tingkat 2 dan penggunaan senjata berbahaya. Selanjutnya, detektif membawa ibu Corey yang diduga mengantarnya pergi dari lokasi kejadian. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Tapi kita memang perlu lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya rasa kamu sudah memberitahunya semacam motif kemarin soal dia memalsukan tanda tanganmu. Iya. Apakah itu benar? Iya, itu bukan motifnya, tapi itu semacam alasan kenapa aku ke sana. Tapi sebenarnya aku memang sudah ingin pergi ke sana. Tapi setelah aku dapat telepon itu, rasanya ya, aku harus benar-benar pergi ke sana. Karena saat itu aku merasa dia sudah agak keterlaluan. Jadi begitu mereka menelpon dan memberitahuku bahwa dia memalsukan tanda tanganku, aku langsung berpikir, oke, aku akan langsung ke sana dan ambil mereka dengan cepat. Karena pada titik ini, kamu nggak bisa begitu saja membuat dokumen pengadilan, lalu menandatangani namaku dan bilang itu resmi. Ibu dari tersangka mengatakan bahwa dia diberitahu oleh negara bahwa mantan suaminya diduga telah memalsukan tanda tangannya pada dokumen hak asuh, yang menjadi alasan awal kedatangannya ke apartemen tersebut. Disitulah dia mengatakan bahwa dia berniat menjemput anak-anaknya yang sementara waktu tinggal bersama ayah mereka, sementara dia mencari tempat tinggal. Karena dia sudah mencoba mengancam saya untuk naik ke sana, mengurus dokumen hak asuh dan semacamnya. Kenapa? Dan yang aku butuhkan hanyalah bantuanmu untuk menjaga anak-anak sampai aku menemukan tempat tinggal. Apakah itu berarti melepaskan semua hakmu dan dia mengambil hak penuh atas anak-anak atau seperti apa dokumennya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak membacanya. Mereka juga tidak benar-benar menjelaskan itu apa. Jadi aku menebak. Menurutku itu adalah melepaskan semua hakku kepadanya. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Dia bahkan hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Itu sebabnya akhirnya aku hanya mengantarkan mereka ke rumah ayah mereka dan kemudian aku berada di mobilku. Tapi saat itu aku hanya butuh dia untuk, kau tahu, menjaga anak-anak untukku. Bukan berarti seperti yang ku bilang, aku meninggalkannya atau apapun, jadi aku tidak begitu. Lalu berapa anak yang kamu punya? Kamu tidak perlu sebutkan namanya. Berapa anak yang kamu punya dengan Corey? Bersama kami punya 6 anak bersama karena 2 diantaranya bukan anaknya. Oke, kurasa ada bagian yang kamu lewatkan. Kami tahu masih ada yang perlu dijelaskan lagi. Dan aku mengerti, kamu takut. Ini masalah kepercayaan. Kamu belum pernah bicara dengannya sebelumnya. Sekarang ini adalah wawancara keduamu dengannya. Kami tidak akan berbohong padamu. Kami hanya ingin mendengar penjelasan tentang apa yang terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi pada Corey? Tidak, seperti yang sudah aku bilang, saat aku keluar dari pintu, itulah saat semuanya terjadi ketika aku keluar dari pintu. Jadi saat aku berjalan keluar ke lorong, aku mendengar suara tembakan, dan aku berbalik. Lalu aku melihat Tuan Williams tergeletak di lantai. Lalu Anda dihubungi bahwa ada tanda tangan palsu. Lalu apa yang Anda lakukan selanjutnya? Lalu saat itulah saya memakai baju saya, dan kemudian saya pergi, saya menelpon, saya menghubungi Corey, saya bilang, "Hey, kalian, pakai baju kalian, karena saya ingin ke sana dan mengambil bayi-bayi itu, atau apalah, karena ayah kalian sudah keterlaluan. Jadi saya hanya ingin kalian pergi bersama pria kalian, bicaralah dengan putra kalian." Corey. Ya, Corey Junior, saya hanya memintanya seperti, "Hey, bisakah kamu turun ke sini bersamaku hanya untuk alasan keamanan, supaya aku bisa mengambil anak-anak?" Setelah aku menerima telepon dari pengadilan, aku menelpon nomor non-darurat kepolisian untuk mencari tahu bagaimana aku bisa mendapatkan pengawalan polisi. Dan mereka menyuruhku untuk pergi ke sana dan mencoba dulu. Dan jika aku harus berada di area itu, dan jika aku mencoba dulu, dan jika dia tidak memberikan anak-anak kepadaku terlebih dahulu, aku harus kembali ke mobil dan menelpon mereka. Dan mereka akan datang untuk mengawal. Dan itulah yang akan aku lakukan.
Tapi aku membawa anak laki-lakiku bersamaku untuk berjaga-jaga demi keselamatan. Karena aku dan Cory punya riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Untuk berjaga-jaga kalau dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Yang mana yang direkam? Ya, untuk berjaga-jaga kalau dia memutuskan ingin menyakitiku. Aku hanya membawa anak-anakku bersamaku untuk membantu meredakan situasi. Saat aku sampai di sana, dia tidak ada. Jadi aku mulai menyiapkan barang-barang mereka, mengumpulkan mereka. Tapi saat kami sedang mengumpulkan mereka, dia datang di tengah-tengah itu. Dan lalu dia tidak... Apakah dia tahu kamu akan ada di sana? Tidak. Tidak. Oke, itu memang mengejutkan. Jadi mungkin itu juga mengejutkan dia saat melihatmu di sana. Iya, oke. Lalu aku bilang, kamu tahu kan aku datang untuk menjemput anak-anak? Dan dia bilang, tidak, kamu tidak bisa. Dia mencoba menunjukkan surat palsu yang dia buat. Dan aku bilang, aku tahu kamu. Itu cuma selembar kertas yang aku tahu kamu temukan dari internet, kamu cetak, kamu tanda tangani, lalu kamu bawa ke pengadilan. Itu tidak sah, kamu tahu, itu tidak asli. Ya. Jadi aku bilang, kamu tahu, dia bilang, kamu masih tidak akan pergi, kamu tidak akan pergi, kamu tidak pergi. Aku bilang, ya aku akan pergi, ya aku akan pergi. Tapi saat itu, aku mau jalan ke mobilku, aku mau bilang ke anak-anak, ayo kita pergi. Dan aku mau jalan ke mobilku dan meminta pengawalan. Tapi sebelum aku bisa melakukan itu, semuanya langsung jadi makin parah dari situ. Jadi, apa pemicunya? Bukan, pemicunya itu waktu aku dan Cory senior sedang ngobrol. Lalu Cory Junior masuk dan bilang ke dia kayak maksudnya biarkan kami pergi, intinya seperti itu, kayak biarkan kami pergi, minggir, biarkan kami pergi. Dan setelah itu mereka mulai ribut dan berkelahi. Lalu aku harus melerai mereka 2 kali untuk memisahkan. Mereka terlibat perkelahian? Oke, ya. Siapa saja yang ada di apartemen saat pertengkaran terjadi? Semuanya ada di sana. Lalu aku menyuruh anak-anakku yang kecil keluar ke lorong. Siapa saja itu? Sebutkan saja nama-namanya. Jadi itu aku, 8 anakku, dan Cory senior. Berapa lama kamu di lorong? Hayak, aku mau bilang cuma sedetik. Begitu aku benar-benar keluar ke lorong, keluar pintu. Bam, 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 bam. Itu nggak sakit, aku langsung balik badan, nggak berlama-lama. Tidak, anak-anakku tidak punya ayah. Kok kamu punya ayah? Sekarang, para detektif mengonfrontasi ibu tersangka dengan informasi yang menurut mereka tidak sesuai dengan cerita aslinya. Ini pertanyaan saya untukmu. Siapa? Siapa yang punya senjata hari itu? Saya tidak melihat senjatanya. Saya tidak melihatnya. Mereka mengaku punya senjata, tapi saya tidak melihat senjata apapun. Saya tidak melihatnya. Jadi ini masalah lain yang kita punya. Saat kamu berada di apartemen itu, pernahkah kamu melihat Cory Junior atau Cory Senior bersama pria itu? Tidak. Saat saya pergi ke kamar mandi, itu saja. Saat saya pergi ke kamar mandi, itu. Mungkin saat itulah Cory mengambil pistolnya, dan saya tetap tidak melihatnya. Saya bahkan tidak tahu dia memilikinya. Saya tidak pernah melihat siapapun mengambil pistol. Saya tidak pernah melihat satupun pistol. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itulah kenapa saya tidak mengerti bagaimana Tuan Williams bisa tertembak. Saya tidak pernah melihat satupun pistol. Ya, dia tertembak berkali-kali. Kamu tahu itu? Ya, saya mendengar semua tembakan saat saya berada di lorong. Saat itulah saya mendengar tembakan di lorong. Saya lari kembali. Seperti yang saya bilang, saat saya mendengar suara tembakan, saya lari kembali masuk. Dan kemudian saya melihat apa yang terjadi. Saya bilang tidak, dan saya menjerit. Saya berteriak seperti, Cory, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang dia katakan? Saya bahkan tidak ingat apa yang dia katakan. Saya rasa dia bahkan tidak benar-benar mengatakan apa-apa. Jadi, siapa yang pertama kali masuk ke apartemen? Apakah itu kamu? Iya, aku yang pertama kali lari masuk. Lalu dia masuk di belakangku. Dan apa yang dilakukannya? Aku bahkan nggak bisa ingat. Semuanya terasa kosong bagiku sekarang. Kita harus sedikit lebih jujur di sini. Iya, semuanya sedang terjadi. Dengar aku, fakta bahwa kamu sama sekali tidak melihat senjata, itu sangat jauh dari kebenaran. Benar, dan itu yang aku maksud. Aku tidak melihat senjata saat aku sudah di lorong dan kembali masuk. Aku tidak tahu apakah dia menyembunyikannya di bawah bajunya, membuangnya, atau apa. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan dengan itu. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu apa yang terjadi. Dan kalau kamu ada di sana lebih dulu, kamu juga pasti akan melihat apa yang terjadi. Eden bilang ke kita kalau dia mendapatkannya. Jadi, kalau kamu lebih dulu dari dia, oke, berarti dia mengikuti kamu kan? Dia bilang, ya jelas melihat Cory berdiri di sana dengan pistol masih mengarah ke Cory. Itu bagian yang aku lupa. Itu yang aku maksud. Aku nggak lihat itu, Kurt. Ini pistol yang aku lihat. Sekarang setelah aku pikir-pikir, ini pistol yang aku lihat. Aku nggak ingat 2 pistol ini. Oke. Wajar. Di mana kamu melihat yang itu? Dan ini yang jadi penanda. Ini Atkinson. 1111. Dan di mana kamu melihat itu?
Ini yang aku lihat di talent Cory. Itu yang aku lihat. Itu yang aku lihat. Kamu tahu, aku nggak ingat itu. Maksudku, itu yang aku lihat. Karena aku seperti semuanya terasa aneh dan aku pingsan. Aku dengar suara tembakan, tapi aku nggak lihat ada senjata. Tapi sekarang aku jadi kepikiran tentang itu. Ini senjata yang memang aku lihat. Bisakah ada seseorang di sini untuk mewakili aku juga? Iya. Ya. Jadi kamu di sini karena membantu seorang penjahat. Aku tidak membantu siapapun. Aku rasa dia tidak pernah memberitahumu. Jadi supaya kamu tidak makan apapun. Supaya kamu tahu saja. Aku tidak makan apapun. Lalu aku juga pergi ke sekolah. Aku membawa perlengkapan skiku. Aku tidak berusaha memastikan bahwa Cory tidak masuk penjara atau apapun. Aku juga tidak berusaha membantu seorang buronan atau apapun. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Cory kemudian menerima kesepakatan dan mengaku bersalah atas pembunuhan karena kelalaian dalam menangani senjata atau bahan peledak berbahaya. Awalnya, dia dijatuhi hukuman 5 hingga 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian. Tetapi, hakim menangguhkan hukuman tersebut dan malah memberikan 5 tahun masa percobaan. Sehingga, remaja itu terhindar dari bertahun-tahun di balik jeruji besi. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke konten terbaru dari Law and Crime Bodycam.